Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu kelas digital bisnis J, dengan bisnis Pia Piacu, pada kesempatan kali ini akan menerangkan terkait ERP melalui aplikasi Kledo. Next. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Tanzalina Aulia Rahma dengan NPM 007. Saya Nabila Firsa Sabila dengan NPM 132. Saya Devita Wahyu Alia Putri dengan NPM 173. Saya Alvina Marcelia dengan NPM 184. Ya, perkenalkan nama saya Hamdan Rika Tama, NPM 204. Baik, pada kesempatan kali ini terdapat 7 subbab yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama ada perkenalan bisnis, yang kedua sistem ERP yang digunakan, yang ketiga modul-modul ERP dan fungsinya, yang keempat proses implementasi sistem ERP, yang kelima manfaat penggunaan ERP, yang keenam, tantangan selama mengimplementasikan ERP, dan yang ketujuh atau terakhir terdapat kesimpulan. Next. Oke, pertama-tama perkenalkan bisnis yang kami jalankan bernama Pia Piacu. Pia Piacu merupakan bisnis yang bergerak di bidang makanan. Lebih spesifiknya, menjual camilan keripik kulit pangsit atau bisa disebut dengan papia yang dibalut dengan rasa barbeque dan sambal lado. Kami menjualnya seharga 15.000 per bungkus. Cemilan ini dibuat secara homemade dengan bahan berkualitas dan higienis. Kami menggunakan media sosial, e-commerce, dan situs web untuk mempromosikan papia melalui konten-konten yang menarik. Target pasar kami adalah remaja hingga dewasa, yaitu usia 15 sampai 35 tahun dari berbagai kalangan. Bisnis ini menekankan kemudahan penyajian sebagai camilan siap makan, cocok untuk dinikmati di mana saja dan kapan saja. Next. Ya, baik. Selanjutnya adalah sistem atau aplikasi ERP yang kami gunakan terhadap bisnis kami. Dan untuk aplikasi ERP yang kami gunakan adalah aplikasi Kledo, di mana aplikasi Kledo adalah sistem yang dikembangkan oleh PT Kledo Berhati Nyaman yang memiliki kantor pusat di Bantul, Yogyakarta. Aplikasi Kledo merupakan solusi ERP atau Enterprise Resource Planning yang dirancang khusus untuk UKM, usaha kecil dan menengah di Indonesia. Aplikasi ini membantu dalam mengelola berbagai aspek bisnis seperti inventaris, penjualan, pembelian, akuntansi, dan lain-lain menggunakan modul-modul yang ada di aplikasi Kledo tersebut. Next. Ya, baik. Selanjutnya adalah grafik dari pembelian produk yang ada atau yang kami dapat dari aplikasi Kledo. Yang pertama ada grafik pembelian produk dari Shopify, di mana di situ terdapat pada bulan Februari sampai April mengalami kenaikan pembelian produk dan dengan total angka atau total jumlah Rp120.000. Selanjutnya yaitu grafik dari pembayaran melalui aplikasi Dana, di mana bisa dilihat dari bulan Februari, Maret sampai April mengalami kenaikan dengan total jumlah 105.000. Next. Ya, selanjutnya adalah grafik dari pembayaran produk melalui aplikasi OVO, di mana di situ terdapat hanya 15.000 saja, namun
bisa dikatakan mengalami kenaikan jumlah. Selanjutnya yaitu grafik dari penjualan offline, di mana bisa dilihat dari bulan Februari sampai April juga mengalami kenaikan jumlah pembelian dengan total Rp180.000. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada modul-modul ERP beserta fungsinya. Yang pertama, akuntansi. Akuntansi pada modul ERP Kledo ini menangani semua kebutuhan bisnis, mulai dari akuntansi perusahaan, termasuk pembukuan juga, pencatatan transaksi, penagihan, pembayaran, serta pembuatan laporan keuangan bisnis. Yang kedua yaitu penjualan. Penjualan ini berfungsi untuk pengelolaan proses penjualan dari pemesanan pelanggan, penagihan, pengiriman barang, hingga manajemen penjualan secara keseluruhan. Yang ketiga ada pembelian, berfungsi untuk mengelola proses pembelian barang atau jasa, termasuk proses pemesanan, proses penerimaan barang, dan proses pemantauan pembelian dari awal hingga akhir. Yang keempat, sebagai proses manajemen inventaris barang, termasuk pengelolaan stok pada gudang, pengadaan barang dari pemasok kepada perusahaan piatu, dan pengeluaran barang dari gudang. Yang kelima yaitu sumber daya manusia atau SDM. Pada sumber daya manusia, ini berfungsi untuk mengelola informasi karyawan, penggajian karyawan, manajemen absensi, hingga fungsi SDM yang lainnya. Yang keenam ada CRM atau Customer Relationship Management, berfungsi untuk mengatur proses pengelolaan hubungan dengan pelanggan, melacak interaksi pelanggan, membuat penawaran, serta mengelola proyek penjualan usaha. Selanjutnya yaitu keuangan. Pada keuangan ini berfungsi untuk memberikan tambahan atau manajemen keuangan yang lebih luas seperti neraca laba rugi. Selanjutnya yaitu selain itu ada perencanaan keuangan, analisis kinerja keuangan, dan pengelolaan aset perusahaan. Yang terakhir ada laporan dan analisis. Pada laporan dan analisis ini berfungsi untuk membuat laporan yang dapat disesuaikan serta dianalisis pada bisnis ini untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada proses implementasi dari sistem Kledo. Yang pertama, implementasi dalam sistem ERP yang kami gunakan adalah Kledo. Namun sebelum memutuskan penggunaan sistem Kledo pada perusahaan kita, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami dalam menjadikan Kledo sebagai sistem ERP yang kami gunakan. Yang pertama adalah evaluasi kebutuhan bisnis, di mana untuk sebagai tahap awal dalam implementasi sistem ERP adalah mengevaluasi kebutuhan bisnis perusahaan. Kelemahan yang dimiliki perusahaan ini adalah terkait pengelolaan persediaan barang. Sistem manual yang sebelumnya ditetapkan oleh perusahaan ini dinilai sudah tidak efektif karena perlu dicek kembali barang persediaan secara real time. Sedangkan perusahaan membutuhkan efisiensi dan efektivitas waktu dalam pengecekan barang keluar masuk yang dapat dipantau di mana saja dan kapan saja. Kelemahan selanjutnya adalah pengelolaan data keuangan yang kurang maksimal oleh perusahaan kami. Sistem sebelumnya terkait keuangan hanya berdasarkan penjualan dan pembelian yang terjadi di perusahaan ini. Sedangkan seiring berjalannya waktu, perusahaan juga harus dituntut untuk mengetahui laporan arus kas dan laporan keuangan lainnya. Selain itu, kelemahan lain dalam perusahaan ini adalah pengelolaan sumber daya manusia yang kurang efektif, pembagian peran dan tanggung jawab harian yang diberikan tidak sesuai dengan job desk awal. Dari kelemahan tersebut, tim kami mengidentifikasikan bahwa kebutuhan terkait operasional, SDM, dan keuangan yang perlu mendapat perhatian lebih. Lalu yang kedua adalah pemilihan vendor. Setelah kebutuhan bisnis dipahami, perusahaan akhirnya memutuskan memilih vendor ERP yang akan dijadikan sebagai sistem, yaitu perusahaan kami memilih sistem Kledo. Dalam Kledo sudah mencakup kebutuhan perusahaan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi. Hal tersebut yang akhirnya mendorong perusahaan untuk memilih Kledo dalam sistem ERP.
Lalu yang ketiga ada persiapan data. Sebelum implementasi, data perusahaan perlu disiapkan. Hal ini melibatkan migrasi data dari sistem lama ke sistem baru, membersihkan dan mengkonsolidasi data, serta memastikan keakuratan dan integritas data yang akan dimasukkan ke dalam Kledo. Lalu yang keempat ada konfigurasi dan kustomisasi. Setelah Kledo diimplementasikan, perlu dilakukan konfigurasi untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan bisnis spesifik perusahaan. Dalam hal ini, kebutuhan yang diperlukan adalah terkait operasional, SDM, dan keuangan. Selain itu, kustomisasi tambahan diperlukan untuk memenuhi persyaratan bisnis lainnya, seperti penyesuaian formulir, laporan khusus, atau alur kerja yang disesuaikan. Lalu yang kelima ada pelatihan penggunaan. Setelah menyiapkan data, perusahaan memberikan pelatihan tentang cara penggunaan Kledo dengan efektif. Hal ini melibatkan pelatihan untuk penggunaan akhir, serta pelatihan administrator sistem yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan manajemen sistem. Lalu yang keenam ada uji coba dan evaluasi. Sebelum diluncurkan secara penuh, sistem Kledo perlu diuji untuk memastikan bahwa itu berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan bisnis yang ditetapkan. Uji coba ini mencakup pengujian fungsionalitas, kinerja, dan keamanan. Lalu yang ketujuh, implementasi dan peluncuran. Setelah semua persiapan dilakukan dan sistem dianggap siap, Kledo dapat diimplementasikan secara penuh. Proses ini melibatkan migrasi data akhir, peluncuran sistem secara resmi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa semua proses bisnis berjalan lancar. Lalu yang kedelapan, dukungan dan pemeliharaan, yaitu setelah peluncuran, pemberian dukungan secara berkala kepada pengguna dan penjagaan sistem agar tetap berjalan baik. Hal tersebut termasuk memecahkan masalah yang mungkin muncul, memberikan pembaruan perangkat lunak, dan melakukan pemeliharaan rutin. Integrasi dengan sistem lain juga merupakan bagian penting dari implementasi ERP. Hal ini memungkinkan untuk melibatkan integrasi Kledo dengan sistem lain seperti sistem manufaktur, sistem manajemen pelanggan, sistem manajemen persediaan, atau sistem lainnya yang digunakan oleh perusahaan ini. Dalam perusahaan ini, integrasi yang terhubung dengan sistem Kledo adalah Payment Connect dan pengaturan SSO. Selain itu, integrasi ini juga terhubung oleh Shopee. Integrasi ini juga memungkinkan aliran data yang lancar antara berbagai departemen dan memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan tersedia secara terpusat. Proses integrasi melibatkan analisis kebutuhan integrasi, pengembangan antarmuka atau konektor yang sesuai, dan pengujian untuk memastikan integrasi berjalan dengan baik. Next. Yang berikutnya adalah manfaat yang diperoleh dari penggunaan ERP baik untuk efisiensi operasional maupun pengambilan keputusan. Penggunaan ERP telah menjadi salah satu aspek kunci dalam pengelolaan bisnis modern. ERP bukan hanya sekedar alat atau sistem, tetapi serangkaian solusi yang terintegrasi untuk mengelola dan mengoptimalkan berbagai aspek operasional perusahaan. Dalam konteks ini, manfaat yang diperoleh dari penggunaan efisiensi operasional maupun pengambilan keputusan strategis adalah yang pertama, yaitu integrasi proses bisnis. ERP menyediakan platform terpadu di mana semua departemen dan fungsi dalam perusahaan dapat berinteraksi dan berbagi informasi secara efektif. Sebagai contoh, informasi terkait dengan produksi dapat diakses oleh departemen penjualan untuk memahami ketersediaan stok dan estimasi waktu pengiriman yang realistis kepada pelanggan. Begitu juga data keuangan dari departemen akuntansi dapat langsung diakses oleh manajemen keuangan untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan strategis. Dengan integrasi ini, keseluruhan organisasi dapat beroperasi dengan lebih efisien dan terkoordinasi, meminimalkan potensi kesalahan, dan memastikan konsistensi dalam informasi yang digunakan. Lalu yang kedua, efisiensi operasional. Selain integrasi proses bisnis, efisiensi operasional juga menjadi fokus utama dalam penerapan ERP. Sistem ERP memiliki kemampuan untuk mengotomatisasi banyak tugas-tugas rutin yang sebelumnya membutuhkan waktu dan upaya manual. Misalnya, proses pembuatan laporan keuangan bulanan yang dulunya memakan waktu berhari-hari dapat diotomatisasi dengan ERP, menghemat waktu dan tenaga yang sebelumnya diperlukan untuk mengumpulkan dan menyusun data.
Dengan ERP, karyawan juga mendapat akses yang lebih cepat dan mudah terhadap informasi penting seperti data pelanggan atau informasi persediaan, yang memungkinkan mereka untuk bekerja lebih efisien dan membuat keputusan yang lebih baik secara real-time. Dengan adanya otomatisasi, proses bisnis menjadi lebih lancar dan efisien, mengurangi biaya dan waktu terbuang sia-sia. Yang ketiga, manajemen persediaan yang lebih baik. Manajemen persediaan yang lebih baik juga merupakan salah satu manfaat krusial dari penggunaan ERP. Dengan sistem ERP, perusahaan dapat memantau persediaan mereka dengan lebih efektif. Ini termasuk informasi tentang stok yang tersedia, barang yang sedang dalam proses produksi, dan pesanan yang sedang diproses. Dengan visibilitas yang lebih besar terhadap inventaris, perusahaan dapat menghindar kekurangan stok yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman kepada pelanggan atau kelebihan stok yang mengikis keuntungan. Selain itu, sistem ERP juga dapat membantu dalam merencanakan kebutuhan inventaris di masa depan berdasarkan tren penjualan dan permintaan pelanggan, sehingga memastikan bahwa stok selalu tersedia ketika dibutuhkan tanpa menumpuk terlalu banyak barang yang tidak terjual. Lalu yang keempat, ada peningkatan kepuasan pelanggan. Penggunaan ERP dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih responsif. Dengan visibilitas yang lebih besar terhadap proses bisnis dan persediaan, perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik, menghindari keterlambatan dalam pengiriman, dan memberikan pengalaman yang lebih baik secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, peningkatan produktivitas karyawan. Dengan ERP, karyawan dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan lebih cepat dan mudah, memungkinkan mereka untuk bekerja lebih efisien. Selain itu, dengan otomatisasi tugas-tugas rutin, karyawan dapat fokus dengan tugas-tugas mereka yang lebih bernilai tambah, meningkatkan produktivitas dan kontribusi mereka terhadap perusahaan. Next. Yang kita hadapi selama mengimplementasikan ERP di aplikasi Kledo ini beserta solusi yang kita lakukan. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan kebutuhan bisnis. Memastikan bahwa aplikasi ERP Kledo ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan, termasuk proses bisnis, struktur organisasi, serta persyaratan hukum yang berlaku. Solusi yang kita lakukan yaitu melakukan pelatihan terhadap fungsi dari modul-modul yang ada di aplikasi Kledo untuk cepat memahami dan mengatasi permasalahan yang ada karena sudah memahami modul yang ada di aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu adopsi oleh pengguna. Kita sebagai pemilik bisnis masih kurang memahami dan belum terbiasa menggunakan aplikasi ERP Kledo pada proses pengoperasian bisnisnya. Pada proses pengoperasian bisnis. Solusi yang kita lakukan yaitu meningkatkan kerjasama antar tim untuk mempelajari sistem ERP yang diadopsi oleh Kledo sendiri. Yang ketiga yaitu kualitas data. Data perusahaan tidak akurat. Solusi yang kita lakukan yaitu melakukan perbaikan data yang ada untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang disediakan oleh aplikasi Kledo. Yang keempat, biaya implementasi dan pemeliharaan. Pada aplikasi ERP Kledo ini terdapat biaya tambahan untuk fitur-fitur terbaru dari aplikasi tersebut dan terupdate. Nah, tambahan biaya tersebut berupa paket-paket yang beralih ke software Pro. Solusi yang kita lakukan yaitu melakukan update aplikasi Kledo untuk mengakses fitur-fitur terbaru mereka. Yang terakhir, dukungan teknis dan pembaruan, yaitu kurangnya pihak dari bisnis Piapiacu ini yang memahami dan mampu mengoperasikan sistem ERP Kledo dengan baik. Solusi yang kita lakukan yaitu mempelajari lebih lanjut tentang berbagai fitur-fitur ERP pada aplikasi Kledo ini. Next. Baik, sebagai kesimpulan, penggunaan ERP melalui aplikasi Kledo membantu Piapiacu dalam meningkatkan efisiensi operasional, inventaris dan pengeluaran menjadi lebih terstruktur, mengurangi resiko kesalahan dalam manajemen stok, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu dan akurat melalui integrasi proses bisnis, automatisasi tugas-tugas manual, serta penyediaan data real-time.
Di samping itu, terdapat pula pembelajaran yang dapat diambil, yaitu pentingnya teknologi dalam meningkatkan efisiensi bisnis, perlunya integrasi sistem untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan harus terus beradaptasi dengan perubahan teknologi untuk mempercepat transformasi digital bisnis pada bisnis Pia Piacu ini. Next. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.